Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian yang berbahagia yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam 12 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Kita balapan ya, balasan tahun baru lupa. Kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah, bisa berkumpul dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat shalawat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita nantinya termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat ya. Syafaat itu adalah artinya pembelaan ya. Satu saat nanti kita akan diadili di depan Allah. Saksinya adalah tangan kita, mata kita, kaki kita, kulit kita. Yang hakimnya adalah Allah, tidak bisa disogok, tidak bisa disuap. Nah, kita pembela yang paling handal adalah Rasulullah Muhammad SAW, yang akan meringankan kalau kita tentu banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, yang pertama saya akan menyampaikan dulu Maulid Nabi ini sak janjane piye to. Karena banyak yang mengatakan Maulid itu bid'ah gitu ya. Yang jelas Maulid ini tidak ada di zaman Nabi itu iya. Jadi nggak ada ceritanya sahabat kumpul terus maulidan makan-makan, itu nggak ada. Tapi yang ada waktu saya kecil mesti naik bulan Maulid namanya Mauludan. Naik bulan Rajab namanya Rajaban. Apa itu? Kumpul-kumpul makan-makan. Habis makan ngantuk dengar kiainya ceramah. Gitu. Di kampung kamu ada namanya PHBI, Panitia Hari Besar Islam. Isinya Mauludan, Rajaban sama tahun baruan itu. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana Maulid menurut Imam Mazhab, jawabannya Imam Mazhab nggak bahas Maulid. Kenapa? Karena waktu Imam Mazhab hidup, Imam Hanafi itu 150 Hijriah, berarti abad kedua. Habis itu Imam Malik bersinggungan, habis itu Imam Syafi'i, habis itu baru Imam Ahmad. Belum ada kegiatan Maulid itu ya. Jadi Maulid ini pertama kali tercatat diadakan abad ke-11 Hijriah, abad ke-11 Masehi, jadi dikurangi 7, abad ke-4 Hijriah. Jadi para imam mazhabnya sudah wafat semua, gitu. Baru ada Maulid, itu diselenggarakan secara resmi oleh negara di dinasti Fatimiyah ya. Memang dinasti itu alirannya Syiah. Maka ada yang mengatakan Maulid itu yang membuat orang Syiah. Gitu. Tapi kita bisa membela satu abad kemudian, yaitu Syahlahuddin Al-Ayyubi, abadnya ke-5 Hijriah atau abad ke-12 Masehi, ketika terjadi pertempuran setelah setelah ada perang namanya Perang Hittin gitu ya, 1187, beliau kemudian menguatkan tekadnya untuk merebut kembali Yerusalem. Jadi Yerusalem itu pada 663 Hijriah itu direbut oleh Umar bin Khattab dalam perang namanya Perang Yarmuk ya. Jadi Yerusalem dikepung 6 bulan, kemudian menyerah, kemudian namanya uskupnya
kunci Yerusalem diserahkan sendiri, asal yang menerima adalah Umar bin Khattab. Ya. Kemudian Umar bin Khattab dari Madinah ke Yerusalem, ya, untuk menerima kunci itu dan kemudian membuat namanya perjanjian Umariyin, yang di situ isinya bahwa umat Islam akan melindungi kaum Yahudi, kaum Nasrani yang ada di Yerusalem. Ya. Itu tahun 663 Masehi atau masih abad pertama Hijriah. Nah, kemudian pada perang salib yang kedua itu direbut oleh tentara salib. Ya. Dikuasai oleh tentara salib kurang lebih 90 tahun sampai kemudian Salahuddin ini menggelurakan jihad untuk merebut kembali Yerusalem itu. Nah, dalam upaya membangkitkan semangat jihad itu, beliau mengadakan Maulid Nabi. Berarti bukan Syiah ya, karena Salahuddin Ayyubi adalah orang Sunni. Ya. Nah, setelah direbut oleh Salahuddin Ayyubi, Yerusalem terus menjadi milik umat Islam sampai Perang Dunia Kedua berakhir dan Yerusalem direbut oleh Israel yang sekarang ini, gitu ya. Jadi kalau dilihat Yerusalem itu yang merebut selalu Khalifah Umar bin Khattab, direbut oleh perang salib, direbut oleh Salahuddin bin. Nah, sekarang siapa yang merebut? Ya, tugas kita semua. Nah, kemudian lompat ke Indonesia abad 16, 18, Demak, Pajang, Mataram, Sultan Agung, nah, kemudian mengadakan Maulid Nabi sekatenan, gitu ya. Ini malam ini gunungannya itu, ini di Solo itu namanya Kiai Slamet, gitu ya. Nah, jadi kalau kita katakan Maulid bid'ah, ya monggo yang mengatakan begitu ya. Karena mereka pokoknya yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah. Kalau saya tidak terlalu setuju dengan pendapat itu, tapi itu pendapat monggo ya. Pendapat sesama muslim, dia pakai dasar yang kita hargai. Selanjutnya sholawat. Ya. Sebenarnya masih ada saya tambah lagi sholawat nariyah, tapi kayaknya nggak begitu terkenal. Ya, Allahumma sholli sholawatan kalimatan ta'man. Itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa sholawat itu banyak? Itu yang membid'ahkan Maulid Nabi itu juga membid'ahkan sholawat, gitu ya. Bikin buku judulnya sholawat bid'ah, gitu ya. Ini semua tadi sholat bid'ah menurut mereka. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kenapa mereka membid'ahkan dan kenapa kita mengamalkan, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita browsing mencari informasi, sholawat itu yang maksurat cuma satu, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik, yang kita baca waktu sholat. Ya, itu satunya sholawat maksurat. Maksurat itu maksudnya ada hadis sahihnya. Nah, adapun sholawat asgil itu tidak dari Nabi, tapi dari Imam Ja'far Shadiq. Syiah lagi gitu ya. Imam Ja'far Shadiq pada abad kedua Hijriah itu, yang namanya Syiah itu begitu ditindas ya. Jadi setelah Khalifah Ali wafat, diganti Khalifah Hasan, habis itu Muawiyah, putranya Rasul itu, yang namanya keluarga Ali itu dikucilkan sampai puncaknya Hasan terbunuh di Karbala. Nah, setelah itu yang namanya anak turun dan pengikut Hasan dan keturunannya itu selalu disakiti. Makanya Imam Ja'far membuat Allahumma sholli ala wa asghilidz dzalimin bidzalimin. Jadi mereka merasa kekuasaan itu begitu zalim kepada mereka berdoa kepada Allah ya, bersalawat kepada Nabi, ya Allah sibukkan orang dolim kepada orang dolim dan keluarkan kami dari kedoliman mereka. Nah, ini dulu waktu saya ikut 212 ini terus diajari, yuk kita
karena merasa ada kedoliman gitu ya di situasi politik kita itu. Sholawat asgil namanya ya. Asgil ini dari kata-kata sibuk ya. Sibukkanlah orang dolim dengan orang dolim, jadi saling mencaci, saling bertarung sendiri. Kemudian sholawat nariyah itu 9 Hijriah, itu Syekh Ibrahim dari Maluku. Kemudian sholawat Badar, nah itu Kiai Haji Ali Maksum dari NU ya. Makanya terkenalnya di NU. Di Muhammadiyah jarang sholawat Badar gitu ya. Kemudian sholawat Jibril ya. Nah sholawat Jibril itu juga tidak ada hadis yang bisa kita lacak, tapi terkenal ya. Pokoknya terkenal seperti kisah turun-temurun yang Rasul diajari langsung oleh Jibril. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kenapa kok ada yang mengarang-arang sholawat gitu ya? Ada yang mengarang-arang doa gitu. Ada yang mengarang-arang maulidan gitu ya. Itu kenapa sih gitu ya? Nah, yang mengarang-arang itu dan kemudian mengamalkan ini sebenarnya punya dalil begini Bapak Ibu. Kan tidak semuanya harus dari Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, kan boleh kita itu membuat sholawat sendiri gitu ya. Makanya muncul ini gitu dengan latar belakang tadi ya. Mulai dari yang Asgil tadi, Nariyah, kemudian Badar, kemudian masih ada yang lain. Nah, mereka punya dalil gitu ya. Dalilnya adalah bahwa doa, bahkan bacaan yang menjadi sesuatu yang bagian dari ritual itu tidak semua berasal dari Nabi ya. Saya kasih contoh 2. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari, ini sahih ya. Bahwa suatu saat ada Rifa'ah bin Rafi Az-Zurqi itu sholat di belakang Nabi Muhammad. Kemudian pas Nabi Muhammad Samiallahu liman hamidah gitu ya. Nah, si Rafa'ah ini mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi gitu. Padahal Nabi enggak ngajarin ya. Dia baca itu. Assalamualaikum. Kira-kira Nabi Muhammad gitu. Nah, ini Rafa'ah ini udah gemeter, takut dimarahi orang diajari kok ngarang-ngarang dewe gitu. Nah, kenapa? Saya Nabi kenapa itu? Saya lihat, Nabi mengatakan, saya lihat 30 malaikat berlomba-lomba untuk mencatatnya. Ini terkenal kan saya. Artinya di situ ada apa? Ada sesuatu yang dari sahabat bukannya dimarahi Nabi itu, kemudian malah didukung gitu ya. Nah, itu menjadi salah satu variasi. Kan doa i'tidal ada beberapa variasi kan ya. Salah satunya saya juga baca ini. Lebih variasi yang ini pendek. Kan ada yang ambil usama madu ambil ular di balik saya badu itu ya. Dulu waktu kecil saya itu terus wah ini aja yang pendek. Karena kalau di buku sholawatan itu kan ada kan ya. Mau apa namanya Allah Akbar itu Allah Mabangit apa kabirong begitu kan. Nah itu boleh dipilih ya. Kemudian yang kedua adalah yang berupa ritual ya, tiap hari tiap saat kita dengar yaitu azan ya. Jadi Nabi Muhammad itu sedang mencari panggilan sholat itu pakai apa? Udah pakai lonceng aja, udah pakai beduk aja gitu ya. Nah, sumpah seharian berdebat belum ketemu. Terus ganti hari. Nah, pas hari berikutnya ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zaid. Itu mimpi ada orang bawa apa namanya lonceng gitu loh. Terus ngajari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Terus disampaikan kepada Nabi, tapi saya tadi malam mimpi begini. Wah, ya sudah, bagus itu aja gitu loh. Terus Nabi mengundang Bilal disuruh Bilal ini panggil orang-orang sholat pakai ini. Nah, kan nggak dari Nabi ya, dari sahabat. Nah, kisahnya di rumah Umar bin Khattab, apa itu gitu. Dia mendengar gitu terus dia bilang, ya Nabi, aku tadi malam juga mimpi itu gitu. Nah, aneh ya, mimpi kok sepodo gitu. Nah itu dari kemudian Allah mewahyukan kepada Rasulullah bahwa itu adalah panggilan sholat. Nah itu kan akhirnya menjadi syariat dari kita kan, syariat seperti tadi bagian dari ini. Nah
Atas dasar itu, bahwa tidak semuanya dari Nabi itu, maka ulama-ulama NU itu kemudian boleh dong membuat sholawat gitu loh. Nah, jadi yang Muhammadiyah, yang Salafi, ya nggak boleh, umumnya udah gini kok gitu. Nah, itu mana yang benar? Ya kita nggak tahu loh, alam ya. Ibaratnya ini kalau ada separuh penuh, separuh isi, yang benar itu separuh penuh apa separuh isi? Ya benar semua kan? Ya, benar semua. Jadi itu kalau Imam Syafi'i mengatakan pendapat di antara umatku asal itu dasarnya dari dalil, ya sudah, jangan kamu salah, kamu sesat, jangan. Ya, karena kita serba tidak tahu, seperti ketika Nabi mengatakan la sholatul asri illa bi Bani Quraidah. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Rombongan itu di tengah jalan separuh sholat asar, separuh sholat asarnya udah maghrib di sana. Dilaporkan pada Nabi, Nabi diam aja. Ya. Artinya perbedaan seperti itu pasti terjadi. Makanya ada mazhab itu karena adanya perbedaan. Baik, itu adalah tentang sholawat dan maulid gitu ya. Jadi maulid, kalau yang udah hadir pasti setuju kan, kalau nggak hadir ya mungkin nggak setuju, mungkin juga ada halangan. Tapi kalau ada nggak setuju. Nah, selanjutnya tentang kenapa sih kita harus memperingati, sebenarnya momen saja Bapak Ibu, momen untuk menguatkan kembali kecintaan Nabi ya, karena kalau kita betul-betul cinta pada Nabi itu rengang-rengang baca sholawat itu bisa meneteskan air mata ya. Cuma apakah cukup dengan meneteskan air mata gitu ya. Nah, kalau Nabi lahir itu ada banyak keajaiban, yaitu padamnya api Majusi. Majusi itu di Persia menyembah api, ada api abadi di sana itu padam. Kemudian di Persia juga itu istananya itu 14 balkonnya itu runtuh ya, pada saat Nabi lahir. Kemudian berhala-berhala yang banyak berjamur di sekitar Masjidil Haram itu pada bergelimpangan gitu ya. Kemudian ada cahaya keluar, ini hadis juga ya, dari perut Aminah ke atas terus sampai ke istana negeri Sam. Jadi waktu itu yang menjadi super power ketika Nabi lahir itu adalah Persia dan Rum ya, yang Sam itu ya. Sam itu bagian dari Rum ya. Nah, Nabi wafat, dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, yang Persia ditaklukkan oleh Umar bin Khattab, yang Rum itu baru Yerusalem tadi, yang Sam tadi itu baru. Ya. Sisanya untuk umat akhir zaman ya, yang Rum yang sisanya. Maka ada surat namanya surat Ar-Rum. Ya. Nah, ada lagi ini mungkin di kalangan Sufi ada yang namanya Nur Muhammad. Ya. Saya tadinya setengah-setengah, apa sih Nur Muhammad gitu ya. Ya kalau saya bahasa ya Nur itu sinar, Muhammad. Tapi ada keyakinan bahwa yang pertama kali Allah ciptakan sebelum apapun di dunia ini adalah Nur Muhammad. Gitu ya. Apakah Bapak Ibu percaya? Nah, percaya tidak percaya nanti berbeda pendapat lagi Bapak Ibu. Di kalangan ahliin itu sangat dipercaya. Kalangan sufi itu sangat dipercaya. Ya, kalau mau browsing di YouTube nanti ketik Nur Muhammad Gus Baha. Nah, nanti banyak penjelasannya. Tadi saya dapatkan ya. Tapi di kalangan Muhammadiyah, di kalangan salaf, di kalangan ini mengatakan itu memang ada hadisnya, tapi hadisnya doib. Ada yang mengatakan itu tidak ada hadisnya. Ya, ini berdebat, ada hadisnya, ada kue orang ngerti. Nah, kan berdebat akhirnya kan, gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau saya mengambil jalan tengah aja ya. Ya, jalan tengah itu ada juga dari Buhyayah ya. Dia memberi jalan tengah ya. Jalan tengah itu adalah Nur Muhammad dipandang sebagai sebuah
spirit tertinggi ya di setelah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa alam semesta ini memang kalau dibaca di Al-Qur'an semuanya diciptakan untuk manusia. Aku ciptakan gunung, aku ciptakan laut, aku ciptakan sungai, aku ciptakan semuanya diciptakan untuk manusia. Dan manusia itu semulia manusia itu adalah manusia yang beriman. Dan manusia beriman itu tidak akan pernah ada kalau tidak ada Nabi Muhammad yang diutus gitu ya. Diletakkan di situ saja lah Nabi Muhammad itu. Adapun Nabi Muhammad ya sebagaimana diciptakan seperti juga manusia. Yang tadi saya baca walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfah. Diciptakan dari saripati tanah dan seterusnya kan. Nabi Muhammad kan bukan tanpa ayah atau tanpa ayah ibu kan bukan, tapi ada ayahnya, ada ibunya jadi seperti kita. Nah, sekarang apa sebenarnya misi Nabi Muhammad diutus? Ada 2 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama yang sangat terkenal adalah surat Al-Anbiya 107 ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya. Jadi ini kalau ada kata-kata ka itu Nabi Muhammad sedang berbicara langsung. Nabi Muhammad langsung menjadi pihak kedua, pihak pertamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalnaka wahai Muhammad ya. Jadi Nabi Muhammad seperti diajak ngomong gitu ya. Wahai Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi rahmat lil alamin Bapak Ibu ya. Rahmat untuk alam. Alam manusia, alam jin, alam ikan, alam burung, alamnya monyet, harimau dan seterusnya. Karena di akhir zaman ini alam-alam itu menderita. Karena manusia tidak mau beriman dan berislam dengan benar. Contoh yang menderita adalah monyet, gajah, ular di hutan yang terbakar. Di hutan terbakar manusianya menderita, apalagi yang asli penghuni hutan ya. Kita kan penghuni perumahan nggak kena asap. Coba penghuni hutannya bayangin betapa sengsaranya. Seperti pas kayak gelondongan lewat itu kan. Nah itu. Kemudian yang kedua, wa ma arsalnaka ila kafatan linnas. Nah itu yang tadi Al-Anbiya 107, yang kedua Shaba 28 ya. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk manusia. Maka dikatakan kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya itu sangat-sangat tinggi ya. Lebih tinggi dari kecintaan kita kepada beliau. Kecintaan beliau kepada kita itu lebih tinggi ya. Sehingga apa yang dia sebut ketika beliau wafat itu ya umatnya. Kalau kita nggak tahu ya ini anakku mungkin gitu ya. Atau mobilku. Kita yang paling dicintai apa nanti jangan-jangan itu yang kita sebut ya. Jangan sampai begitu. Ya kalau kita sebut yang nama Allah ya supaya kita diakui bahwa yang paling kita cinta adalah Allah. Tapi di dalam hadis diriwayatkan Nabi Muhammad itu ketika sakaratul maut itu 3 kata yang diucapkan. Yang pertama umatku. Jadi dia seperti menyerahkan kepada Allah, ya Allah umatku gitu ya. Karena nanti banyak keistimewaan Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Umatnya umat terakhir tapi nanti masuk surganya duluan. Gitu ya. Jadi jangan khawatir. Masuk surganya duluan. Itu ada hadisnya. Kemudian yang kedua Anisa. Yang kedua bukan Arijal, laki-laki, bukan Anisa. Ya. Itu karena ada hadis-hadis cukup banyak tentang Anisa. Ya, hadisnya yang enggak enak. Aku lihat penghuni surga orang miskin gitu ya. Terus sahabat yang aku lihat penghuni neraka kebanyakan wanita. Maka enggak enak kan? Gitu. Tapi itu dari lisan Rasul. Ya mudah-mudahan wanitanya belajar dari itu. Kenapa ya gitu ya? Gitu. Jadi Anisa. Kemudian tidak ada cobaan di dunia yang lebih berat bagi laki-laki kecuali wanita. Ya, sehingga banyak kisah-kisah yang memilukan terkait dengan wanita ini. Jadi Anisa
Yang pertama ummati anis. Yang ketiga as-sholat. Ya, jadi 3 itu yang menjadi pesan terakhir Rasulullah ketika wafat. Yang kedua, misi Nabi itu adalah menegakkan tauhid. Gitu. Menegakkan tauhid, karena sesungguhnya syirik, ya, itu adalah kejahatan, kedoliman yang paling besar. Cuma Bapak Ibu, syirik itu ada syirik kuno. Ada syirik kuno. Syirik kuno itu pergi ke dukun gitu ya. Bikin patung, patungnya disembah seperti zaman dulu, dalam jahiliyah dulu kan banyak patung-patung yang disembah. Ya. Nah, ada syirik modern. Nah, syirik modern ini saya menyebutnya begini. Jadi yang namanya syirik itu kan disebut menyembah atau mengambil sesembahan selain Allah. Ya. Di Al-Quran sering Allah mengatakan, janganlah kamu menyembah Tuhan yang lain di samping Allah. Jadi menyembah Allah, iya, tapi juga menyembah Tuhan yang lain, gitu ya. Nah, Tuhan yang lain itu siapa, gitu ya. Nah, sekarang definisi Tuhan dan definisi menyembah. Ya. Nah, definisi Tuhan sama definisi menyembah itu ada di surat At-Taubah ketika Allah mengatakan, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu menjadikan rahib-rahib pendeta mereka sebagai Tuhan yang lain, gitu kan. Di situ kan ayatnya At-Taubah 31 kalau nggak salah, insyaallah. Itu waqalatil yahudu uzairu binullah waqalatin nasarul masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Allah. Lanjutannya mereka menjadikan Tuhan-Tuhan, pendeta-pendeta itu sebagai Tuhan. Nah, terus ada namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim itu orang Romawi, mengembara sampai Madinah, masuk Islam. Ya. Nabi, bukan Adi bin Hatim itu rawinya. Yang tadi yang bertanya bukan Adi bin Hatim, yang orang Romawi itu adalah Salman Al-Farisi, orang Parsi. Ya. Nabi, saya itu dulu orang Nasrani, saya itu nggak nyembah, pendeta saya itu nggak nyembah, gitu loh. Terus Nabi mengatakan bukanlah pendeta-pendeta rahib-rahib itu mengatakan ini halal, padahal Allah haramkan, ya. Dan mengatakan ini haram, padahal Allah halalkan. Allah menghalalkan, mereka mengharamkan. Allah mengharamkan, mereka menghalalkan. Contoh, menikah, kan dihalalkan kan? Kan mereka supaya jadi orang suci tidak menikah, gitu kan? Itu. Tapi Allah haramkan, malah mereka boleh. Jadi mereka, orang-orang itu lebih mematuhi pendeta itu daripada mematuhi Allah. Nah, itulah penyembahannya. Jadi yang namanya menyembah itu artinya mematuhi, mengikuti, gitu ya. Nah, syirik modern ini sekarang pada bidang-bidang yang sangat besar di dalam hidup, yaitu di bidang politik, di bidang ekonomi, dan di bidang hukum, ya. Artinya hukum Allah dipinggirkan, hukum yang bukan dari Allah itu justru yang diterapkan. Itu yang disebut dengan syirik modern. Jadi menegakkan tauhid itu Rasul datang, masyarakat Arab tadinya menyembah patung, menyembah Lata, Uzza, Manat, kemudian Rasul dalam waktu 23 tahun kemudian semuanya sudah Islam, ya. Maksudnya mayoritas lah, ya. Meskipun tidak 100%. Yang berikutnya setelah menegakkan tauhid adalah menyempurnakan akhlak, ya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas di malam Jumat, bagaimana Rasulullah menyempurnakan akhlak adalah dengan cara menerapkan seluruh isi Al-Quran ini. Jadi Rasulullah SAW itu seperti Al-Quran yang hidup, ya. Kalau kita setengah-setengah, sebagian hidup, sebagian tidak kita hidupkan, ya.
Jadi di Al-Quran banyak ayat jihad, banyak ayat yang sekarang ini tidak hidup gitu ya. Nanti saya lanjutkan lagi setelah itu ya, menyempurnakan akhlak dengan menerapkan menghapus tradisi jahiliyah ya. Apa itu tradisi jahiliyah? Adalah zina, riba, judi, curang, bunuh dan seterusnya ya. Seluruh perilaku jahiliyah. Diganti di zaman Rasul dan para sahabat itu adalah menjadi masyarakat yang adil, amanah gitu ya. Ya, jujur dan seterusnya. Yang terakhir misi Rasulullah itu adalah menjadi saksi ya. Menjadi pembawa kabar gembira dan juga menjadi peringatan. Nah, dari sini kita akan merasa gitu ya, atau bisa memahami kenapa yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu ada isinya doa, ada isinya perintah, ada isinya larangan, ada isinya sejarah, ada isinya sejarah Nabi sendiri. Nah, kalau sejarah itu sejarah Nabi-Nabi terdahulu, itu untuk penguat iman, untuk motivasi. Ya, kalau kebetulan kita masuk penjara, ya mudah-mudahan tidak ya. Itu dulu Nabi Yusuf juga di penjara, gitu ya. Motivasi kan gitu. Kalau kebetulan kita mudah-mudahan tidak ya punya anak murtad, naudzubillah. Kemudian Nabi Nuh juga anaknya nggak mau Islam. Apa kita katakan Nabi Nuh gagal mendidik anak? Gitu kan, anaknya nggak mau Islam ya, namanya kan itu ya. Kemudian kalau kita punya orang tua yang kita nasihati, kita malah orang tua kita murtad, naudzubillah, mudah-mudahan tidak. Juga ada Nabi Ibrahim. Jadi kisah-kisah yang terdahulu itu menjadi ibroh gitu ya, menjadi penghibur. Tapi kalau kisah Nabi Muhammad itu menjadi hukum ya. Menjadi hukum sebagaimana hukum itu adalah ketika Nabi sudah menjelang wafat, itu Nabi itu membuat sebuah pesan yang pesannya itu sangat terkenal ya. Baik itu di kalangan Sunni maupun di kalangan Syiah, sangat terkenal. Yaitu taraktu fikum amrain, aku tinggalkan untukmu dua perkara, fa in tamassaktum bihima, kalau kamu berpegang pada keduanya, lan tadilu abadan, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatu Rasulillah. Apa itu sunnah Rasul? Ya. Kalau saya saat ini sunnah Rasul yang paling besar itu adalah menerapkan Islam sebagai sistem hidup. Ya. Jadi sunnah Rasul yang paling besar itu adalah ada di dalam kata-kata Nabi di hadis yang lain, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'u rasyidin. Tetaplah berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa'u rasyidin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau saya tanya pengganti Nabi setelah Abu Bakar itu ada berapa? Jawabannya 3. Siapa? Umar, Utsman, Ali. Biasanya gitu. Biasanya kita di dalam benak kita itu pokoknya ketika Nabi wafat ya sudah Umar, Utsman, Ali. Terus habis itu gelap. Ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, terus habis itu gelap. Maksudnya gelap itu yang ngerti-ngerti wali songo itu. Jadi lompatnya ratusan tahun. Nah, alhamdulillah kita selalu pegang handphone kan. Handphonenya ada Copilot, ada apa deh gitu. Ya ada Gemini gitu ya. Tanya pada Copilot ada berapa khalifah pengganti Nabi Abu Bakar dan lain-lainnya. Nanti jawabannya 104. Bukan 4. Berarti yang gelap 100. Yang gelap 100. Jadi 104 itu khulafaur rasyidinnya itu beda pendapat. Ya ada yang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya cuma itulah. Tapi ada yang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan.
Ini Hasan ini kalau dijumlahkan dengan ini, dengan 4 yang lain itu persis 30 tahun. Ya, gitu. Nah, Hasan ini kemudian ada dualisme khalifah, yaitu dengan Muawiyah, kemudian Hasan menyerahkan kepada Muawiyah. Sambil membuat perjanjian nanti kalau Muawiyah wafat, akan dikembalikan kepada Hasan lagi. Karena Hasan lebih muda, Muawiyah sudah lebih tua. Nah, menurut sejarah, Hasan ini mati diracun. Jadi nggak pernah kembali lagi kepada Hasan. Muawiyah kemudian berpesan, nanti khalifah setelah aku, anakku ya, sing jenenge Yazid. Maka Muawiyah wafat, Yazid bin Muawiyah menjadi khalifah. Nah, pada saat Yazid itulah terjadi tragedi Karbala. Jadi Hasan sudah meninggal karena diracun, Husain nggak mau baiat, diundang, akhirnya dibantai di Karbala. Disitulah lahir aliran Syiah. Maka tadi Allahumma sholli tadi itu ceritanya dari situ. Nah, jadi 104 itu siapa Bapak Ibu? Yaitu tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kenapa disebut Khulafaur Rasyidin? Apa di Rasyidin? Ya? Rasyidin kata Fikri dapat petunjuk, berarti setelah itu dapat petunjuk. Ya, Khulafaur Rasyidin itu khulafah yang lurus ya. Ada hadis khilafah 30 tahun selebihnya kerajaan. Ada hadis begitu gitu ya. Tapi ternyata ChatGPT nggak percaya di situ. Jadi kalau kita tanya di mesin pintar itu khilafah itu ya sampai 100 tahun yang lalu, sampai Khalifah Abdul Majid II, khilafah terakhir Turki Utsmani. Ya. Jadi Abu Bakar, Utsman, Ali itu cuma 30 tahun, habis itu Muawiyah, ya, Yazid dan seterusnya. Ini ada khilafah yang terkenal juga ini di anak turunnya Muawiyah itu namanya Umar bin Abdul Aziz. Yang ketika ada tamu lagi nyalain lampu begitu, lampunya pakai minyak karena belum ada listrik, ditanya, ini urusan apa? Urusan negara atau urusan pribadi? Urusan pribadi, wahai Umar, matiin cedit. Ya, bukan cedit ya. Dimatiin. Loh, kenapa dimatiin? Loh, ini lampu-lampu negara, ini minyak-minyak negara. Kita ngomong urusan pribadi, pakai minyak negara. Kembali sekarang ya. Kembalikan sekarang mobil dinas sampai pantai. Ini mobil negara pakai urusan piknik keluarga. Nah, ini Umayyah itu tahun 661 sampai 750, hampir 90 tahun. Kemudian Abbasiyah. Inilah puncak kejayaan Islam. Bani Abbasiyah itu terkenal dengan Khalifah Harun al-Rasyid. Jadi situ seluruh ilmu pengetahuan muncul di situ, universitas yang ternama muncul di situ, dokter-dokter. Itu ketika Eropa masih gelap. Ya. Itu tahun 750 sampai 1517. Jadi hampir 600 tahun lebih. Ya. Itu ada 54 khalifah. Setelah itu baru Utsmaniyah. Ya 1517 sampai 1924. Ya. Nah, 1924 di era Utsmaniyah itulah kita mengenal kisah negara-negara Muslim Nusantara. Ya, kita mengenal namanya Wali Songo, Bapak Ibu. Ya. Apakah Wali Songo itu pendakwah apa politikus, Bapak Ibu? Kita bayangin Wali Songo itu Sunan Kalijogo ngumpulin orang ceramah gitu ya. Jadi tukang ceramah gitu pokoknya. Nah, tidak begitu ya. Ini ada kisah ketika Islam masuk Indonesia itu para dai dikirim. Ya. Kiriman pertama itu zaman Majapahit mau runtuh. Sunannya namanya Sunan Gresik. Kenapa? Karena di Gresik bagian wilayah Majapahit. Ada wilayah yang kemudian itu tahun 1400 ya. Di awal-awal belum ada Islam sama sekali, ya.
adanya adalah kerajaan Majapahit yang sudah oleh Brawijaya V gitu ya. Nah, Sunan Gresik itu minta disediakan satu wilayah, dia ingin mengajar agama, diberi sama Brawijaya itu. Kemudian masuk Sunan Ampel, dia yang merancang kerajaan Demak, berdirinya kerajaan Demak. Ya. Kemudian Sunan Kalijaga adalah penasihat spiritual dari kerajaan Demak. Ya. Kemudian Sunan Giri itu adalah mufti agung. Mungkin nggak sekarang ya, menteri agama gitu ya. Sunan Giri. Kemudian Sunan Kudus. Kalau ada yang dari Kudus, itu besan saya dari Kudus itu. Sunan Kudus itu panglima perang. Ya. Ketika Patih Unus, ya anaknya Raden Patah itu memimpin menjadi raja, dia memimpin perang sendiri melawan Portugis dan syahid di lautan ya. Nah itu kemudian posisi panglima perangnya diganti Sunan Kudus itu. Kemudian Sunan Bonang ini juga guru spiritual dari Raden Patah, Sunan Gunung Jati yang kemudian di akhir-akhir Wali Songo itu. Jadi 100 tahun 1400 sampai 1500 itu Demak ya, akhir menjadi Demak itulah proses masuknya Islam. Setelah itu Pajang kemudian Mataram. Ya. Nah Mataram itu puncaknya adalah Sultan Agung yang dia banyak berjasa. Yang terkenal kan melawan VOC itu kan 1600. Sultan Agung itu memadukan tradisi Jawa, petung, ya sama fikih Islam. Dia merancang juga sistem pidana Islam di kerajaan Mataram Islam itu. Sehingga waktu kecil saya lebih hafal suruh, sapar, mulut, batu mulut, cuma tilawah, cuma tilaker. Itu kalau orang Jawa yang bukan Jawa kan nggak hafal ya. Yang Jawa akhir-akhir ini mungkin DVB yang nggak hafal. Gen Z nggak tahu. Mungkin pada plus juga nggak hafal. Tapi kalau orang Jawa mungkin saya Umpri itu suruh sapar mulut. Sing lahir dino sapar di gitu ya. Sing dino Rejab Pak Rojab gitu ya. Jadi nama-nama Jawa itu dari kalendernya ini apa namanya kalender, bukan kalender Hijriah ya, kalendernya apa namanya Jawa gitu ya, kalau Jawa ono apa namanya kalau bangsa dan seterusnya itu ya, ada nama Wawu Dalpe Jin apa yang nama-namanya itu tahunnya itu bangsanya itu pakai huruf Arab kan namanya, pakai huruf hijaiyah itu kan, huruf hijaiyah. Jadi Bapak Ibu sekalian itu kalau kita melihat Rasulullah wafat kemudian meninggalkan sebuah sunnah, maka sunnah itu sebagian besar masih kita, sebagian kecil bukan besar ya, terutama yang di bidang ibadah itu masih kita jalankan, tetapi di bidang umum tadi, terutama sistem pemerintahan, kita sudah menggunakan Eropa. Kita bisa mengusir Belanda, mengusir Jepang, mengusir Portugis, tapi ketika semuanya itu pergi, ternyata kita nggak balik kepada Islam. Baliknya kepada sistem politik modern. Yang ya, ada ide kedaulatan rakyat, ada ide trias politika, dan seterusnya. Nah ide-ide itu sebenarnya tabrakan. Benturannya luar biasa Bapak Ibu. Saya ambil contoh di politik aja. Politik Islam itu yang namanya kepala negara itu syaratnya 7. Yang satu Muslim. Kenapa? Karena kepala negara itu tugasnya menerapkan Islam. Jadi bagaimana kalau dia nggak Muslim? Jadi syaratnya pertama Muslim. Yang kedua adalah balik. Ya. Bagaimana anak kecil bisa jadi kepala negara? Kalau kerajaan bisa. Bapak Ibu nanti bisa cek di Google. Raja yang paling muda. Nanti ada tuh raja umur 5 tahun, ada umur 3 tahun. Ada raja masih dalam kandungan. Saya nyari ketawa sendiri, ya lahir sudah dirojo ini. Gitu. Nah, jadi yang pertama Muslim, yang kedua balik, yang ketiga laki-laki. Makanya 104 khalifah pengganti Nabi nggak ada yang perempuan. Indonesia presidennya udah berapa nih? 8 ya. Udah ada 1 perempuan. Nabi mengatakan tidak beruntung kaum yang menyerahkan kepemimpinan kepada wanita. Gitu. Kenapa ada presiden perempuan?
Ya nggak dilarang di konstitusinya. Tapi di dalam fikih Islam, Muslim, balik, kemudian laki-laki. Kemudian apa? Merdeka. Ya. Merdeka itu bukan budak. Masuk budak jadi kepala negara. Nanti tuanya yang nyuruh-nyuruh kan itu. Jadi Muslim, balik, laki-laki, merdeka, kemudian adil, ya, dan mampu. Ya. Nah, selama itu masih dipenuhi, adil dan mampu terutama. Kalau cuma laki-laki gampang gitu ya. Cuma laki-laki gampang. Muslim juga banyak. Balik apalagi begitu tumbuh ya balik gitu ya. Artinya dari syarat-syarat tadi yang paling sulit adalah adil dan mampu. Maka selama dia masih adil dan selama dia masih mampu, dia diangkat menjadi pemimpin, tidak akan pernah diberhentikan lagi sampai dia wafat. Maka Abu Bakar diganti karena Abu Bakar wafat. Umar diganti karena Umar wafat. Gitu ya. Kemudian Utsman diganti karena wafat. Hampir sebagian besar, hampir 100% diganti karena wafat. Kalau sekarang enggak, 5 tahun ganti. Pemilu, ribut, gitu kan, habis sekian triliun, pemilu lagi. Untuk memilih orang yang sama habis sekian triliun. Saya melihat lebih mending kerajaan. Gitu. Untuk itu loh ya. Apalagi sampai mati 800 orang. Gitu kan. Nah, oleh karena itu, dulu yang namanya Sultan Agung itu berkuasa 32 tahun. Ya, 32 tahun. Yang ada risikonya ya. Kalau jahat, nggak mati-mati itu resiko. Kalau baik, panjang terus. Ya, ada namanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni, difilmkan di TV, judulnya King Sulaiman, gitu ya. Mungkin dulu agak lama dulu ada serial TV namanya King Sulaiman. Itu menjadi khalifah itu 40 tahun, ya, 40 tahun. Ya, makanya selama 1300 ya, karena 100 tahun yang lalu sudah hilang. Itu cuma 104 khalifahnya. Nah, itu baru sisi politik, baru nanti hukum dan seterusnya nanti kesempatan yang lain. Ya, terakhir sekarang kira-kira apa jawaban kita ketika bertemu Allah, bertemu Nabi Muhammad? Ini warisan Rasulullah ini sudah runtuh. Ya. Kita nggak boleh mengatakan, kan sudah diramal sama Nabi bakaran runtuh. Memang sudah diramal, ya. Sudah diramal bakaran runtuh. Ya. Yaitu nanti umat Islam itu akan terurai gitu ya. Satu demi satu, hukum Islam akan terurai satu demi satu. Ya, setelah terurai dia berpegang, akhirnya tidak ada pegangan lagi. Yang pertama kali terurai adalah nizam al-hukum, yaitu sistem politik Islam, gitu ya. Nah, yang paling terakhir terurai adalah sholat. Nah, makanya sholat ini betul-betul sekarang menjadi berat ya. Makanya butuh berjamaah supaya ringan. Ya, saling mengingatkan. Di sini kan nggak ada muadzin, pokoknya untuk kondisi muadzin. Di sini kan nggak ada muadzin. Nanti ada, wah, benar aja nggak ada muadzin. Nah, ini Pak Pris yang tadi Pak Pris, Pak Din. Saya kadang-kadang ya diborong, ya, Pak Demokrasi borong, ya adzan, ya komat, ya imam, ya ya apa itu ya perjuangan kan ya, perjuangan untuk menghidupkan ini. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad itu sangat-sangat bernilai. Al-Quran ini tidak akan hilang, ya, sampai nanti jelang kiamat baru akan hilang, tapi ini dijanjikan Allah akan bangkit kembali. Sekarang baru Syiahnya yang bangkit, ya. Baru Syiah yang berani melawan Amerika, ya. Sunninya masih tunduk, ya. Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait semuanya masih tunduk kepada Amerika. Apa cirinya? Membolehkan wilayah-wilayah menjadi pangkalan militer Amerika. Jadi coba dibayangkan ketika nanti Sunninya juga bangkit. Ya. Karena ini politiknya terbelah dua. Yang 104 tadi adalah Sunni. Sunni. Yang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ini Sunni. Semuanya Sunni.
Tapi kalau Syiah, Nabi Muhammad, ini Abu Bakar Umar Ali tidak diakui. Ya ada sebagian yang sampai mencaci maki. Ya. Tapi Ali Khamenei kemarin sudah mengingatkan jangan mencaci. Kalau di Syiah itu adalah Nabi Muhammad, Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Al-Bakir, terus tadi yang bikin Salat Azhar tadi. Terus sampai 12 imam. Nah, imam ke-12 itu namanya Imam Mahdi. Nah, Sunni juga mengenal imam nanti namanya Imam Mahdi. Jadi nanti akan ketemu lagi. Imam Mahdinya Syiah sama Imam Mahdinya Sunni itu ketemu. Bedanya di mana? Bedanya Syiah itu mengatakan Imam Mahdi ini sudah ada lagi sembunyi gitu. Itu sih ya. Makanya sebelum ini muncul lagi, nama Wilayatul Faqih harus dipimpin oleh para ulama. Negara harus dipimpin oleh para ulama. Yang menjadi penguasa tertinggi adalah ulama yang paling faqih. Makanya 1979 Khomeini, 1989 10 tahun kemudian Khamenei, agak susah sampai sekarang. Jadi Khamenei dibom, diganti Mujtaba Khamenei. Mujtaba Khamenei, seluruh agen di dunia ini, Amerika Serikat, Israel, nggak ada yang bisa tahu Mujtaba itu ada di mana. Kenapa Bapak Ibu? Nggak pegang handphone. Kalau kita itu jadi pemimpin lah, toh 3 hari mati karena kita kemana-mana bawa handphone. Mau tidurin bawa handphone, jadi ketahuan posisi kita itu di mana. Mujtaba itu nggak bawa handphone, nggak bawa internet, jadi dia hanya pakai tulis saja, sehingga tidak tahu. Belajar dari ayahnya kan. Kalau pakai komunikasi pakai handphone, pakai GPS langsung dikirim, udah tamat. Nanti kegiatannya cuma memilih pemimpin terus. Dipilih di mana? Kapan sih? Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, jadi menjadi tugas kita semua ya, karena ini sebenarnya asbabun nuzul yang diajukan gitu ya, karena besok libur asbabun nuzul. Jadi ini agak panjang, biasanya 40 menit, ini 50 menit. Jadi mudah-mudahan dengan mengenang Maulid Nabi ini lebih banyak kecintaan kita kepada Nabi. Cuma Bapak Ibu, kecintaan kepada Nabi janganlah seperti kecintaannya Abu Thalib. Kecintaan memuji-muji Nabi, bersolawat sampai beribu-ribu, tapi tidak taat kepada Nabi. Ya. Kalau ibu bapak punya anak, anaknya selalu memuji-muji, waduh ibu itu orang cantik, bapak itu cakep, bapak itu bijaksana gitu ya. Terus bapaknya jiko ke sapun, nggak mau dia. Bapak itu bagus, bapak itu cakep, bocong udah bapak itu bagus. Kira-kira seperti itu gimana kita sebagai orang tua? Nah, sikap kita terhadap Allah dan Nabi Muhammad kira-kira seperti anak yang ngeyelin tadi. Bapak itu bagus, ibu itu bijak, cakep. Nah, disuruh ini, bapak cuma begitu aja. Ya, kira-kira begitu kan? Ya, kita memuji-muji kalau salawat sampai nangis-nangis. Tapi Al-Quran mengatakan fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwakum. Hukumilah manusia dengan hukum Allah, jangan mengikuti mereka. Nah, mereka yang selalu disebut ini adalah Yahudi dan Nasrani. Yahudi siapa? Ya Israel. Nasrani siapa? Eropa, Amerika. Karena itu yang merajai dunia. Sampai dikatakan walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu. Al-Baqarah 120 itu ya, tidak akan pernah redho Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti milah mereka. Apa itu milah? Milah itu cara hidup. Milah itu sistem politik, sistem ekonomi dan seterusnya. Dan kita saat ini kondisinya mengikuti mereka. Nah, jadi kita harus banyak istighfar dan banyak belajar, karena sesungguhnya kesalahan yang dilakukan oleh umat Islam ini sudah hampir 1 abad, dan Allah pasti akan memberikan waktunya, nanti umat Islam akan kembali kepada jati dirinya. Nah, mudah-mudahan kita
Dengan maulid ini Allah mengampuni kita semua, memberikan pemahaman baru dan makin mencintai Allah dan Rasulnya, makin taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan ketaatan itu pasti akan membuahkan ridho. Kalau rezeki, orang yang nggak taat aja dikasih rezeki, apalagi yang taat pasti rezeki itu akan dimudahkan. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, ini makanannya masih belum kemakan. Jadi nanti ada waktu untuk istirahat, Pak Rid. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.